Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 BKMI 5A yang beranggotakan Nunuk Dumes Heriati, Ilma Masturah, Siti Subhadra Ida, dan Laili Maulidia Al-Karomah akan menjelaskan materi pembelajaran Sains MISD, definisi materi dan ruang lingkup materi Sains MISD pada kurikulum saat ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, materi adalah sesuatu yang menjadi bahan untuk diujikan, dipraktekkan, dibicarakan, dan lain sebagainya. Secara garis besar, materi pembelajaran adalah pengetahuan, sikap, keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang telah ditentukan. Atau bisa dikatakan materi pembelajaran adalah pengalaman yang diberikan siswa dalam proses pembelajaran. Pengalaman yang diperoleh siswa inilah menjadi materi pembelajaran. Tanpa adanya materi pembelajaran, proses belajar mengajar tidak akan berjalan. Oleh karena itu, guru harus memiliki penguasaan materi yang baik. Menurut Dikdaknas 2008 mengklasifikasi materi ajar menjadi 5, yaitu fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan sikap. Pemilihan materi. Materi akan dipilih setelah identitas mata pelajaran, standar kompetensi atau kompetensi inti, dan kompetensi dasar ditentukan. Setelah itu, materi dapat ditentukan kemudian diuraikan. Uraian materi dapat berisi butiran-butiran materi penting atau dalam bentuk uraian secara lengkap seperti yang terdapat dalam buku-buku pelajaran. Materi pembelajaran perlu dipilih dengan tepat agar seoptimal mungkin membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni tercapainya kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dalam pemilihan materi terdapat prinsip-prinsip pemilihan materi. Yang pertama, prinsip relevansi, ialah prinsip keterkaitan. Bahan pembelajaran harus relevan atau ada kaitannya dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Lalu prinsip yang kedua yakni prinsip konsistensi, ialah prinsip keajegan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik berjumlah 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus berjumlah 4 macam. Lalu prinsip yang ketiga yakni prinsip kecukupan, artinya bahan yang diajarkan harus cukup atau memadai untuk membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Lalu, dalam pemilihan materi terdapat langkah-langkahnya. Yang pertama, yakni mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Yang ketiga, memilih jenis materi yang sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Lalu yang keempat, memilih sumber bahan ajar. Itulah tadi prinsip-prinsip pemilihan materi dan langkah-langkah dalam pemilihan materi. Selanjutnya yaitu ruang lingkup IPA pada jenjang MISD dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kelas 1 semester 1. Pada kelas 1 semester 1 ada materi makhluk hidup dan proses kehidupannya yang mempelajari tentang mengenal anggota tubuh dan kegunaannya serta cara perawatannya. Yang kedua yaitu mengenal cara memelihara lingkungan agar tetap sehat. Materi yang kedua dalam kelas 1 semester 1 yaitu ada benda dan sifatnya yang mempelajari tentang mengenal berbagai sifat benda dan kegunaannya melalui pengamatan perubahan bentuk benda. Yang kedua yaitu ada kelas 1 semester 2 yang materinya terdapat energi dan perubahannya yang mempelajari tentang mengenal berbagai bentuk dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang kedua yaitu bumi dan alam semesta. Bumi dan alam semesta ini mempelajari tentang mengenal berbagai benda langit dan peristiwa alam, yaitu cuaca dan musim, serta pengaruhnya terhadap kegiatan. Selanjutnya yaitu untuk kelas 2 semester 1.
Dalam materi kelas 2 semester 1, ada 2 materi. Yang pertama yaitu makhluk hidup dan proses kehidupannya. Dalam makhluk hidup dan proses kehidupannya, mempelajari tentang mengenal bagian-bagian utama tubuh hewan dan tumbuhan, pertumbuhan hewan dan tumbuhan, serta berbagai tempat hidup makhluk hidup. Yang kedua yaitu benda dan sifatnya. Benda dan sifatnya ini mempelajari tentang mengenal berbagai bentuk benda dan kegunaannya serta perubahan wujud yang dapat dialaminya. Selanjutnya yaitu kelas 2 semester 2. Dalam kelas 2 semester 2 ini, materi pertama yaitu energi dan perubahannya, yang mempelajari tentang mengenal berbagai sumber energi yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari beserta kegunaannya. Yang kedua yaitu bumi dan alam semesta. Dalam bumi dan alam semesta ini mempelajari tentang memahami peristiwa alam dan pengaruh matahari dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu kelas 3 semester 1. Dalam kelas 3 semester 1 ini, materinya yang pertama yaitu makhluk hidup dan proses kehidupan, yang mempelajari tentang memahami ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup serta hal-hal yang mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup. Yang kedua yaitu mempelajari tentang memahami bagaimana kondisi alam yang berpengaruh terhadap kesehatan dan upaya menjaga kesehatan lingkungan. Materi yang kedua yaitu benda dan sifatnya. Dalam benda dan sifatnya ini mempelajari tentang bagaimana memahami sifat-sifat perubahan, sifat-sifat benda dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu kelas 3 semester 2. Dalam kelas 3 semester 2 ini mempelajari tentang energi dan perubahannya, yang mempelajari tentang bagaimana memahami bagaimana cara gerak benda, hubungannya dengan energi dan sumber energi. Yang kedua yaitu menerapkan konsep energi gerak. Selanjutnya materi yang kedua yaitu bumi dan alam semesta. Bumi dan alam semesta ini mempelajari tentang bagaimana penampakan permukaan bumi, cuaca dan pengaruhnya bagi manusia, serta hubungannya dengan cara manusia memelihara dan melestarikan alam. Sekian. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Zulfatul tentang ruang lingkup materi IPA pada jenjang MISD. Yang pertama, saya akan jelaskan pada jenjang kelas 4 semester 1, makhluk hidup dan proses kehidupannya, yang di dalamnya membahas tentang yang pertama yaitu memahami hubungan antara struktur organ tubuh manusia dengan fungsinya serta pemeliharaannya, dan yang kedua memahami hubungan antara struktur bagian tumbuhan dengan fungsinya. Dan yang ketiga, menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Dan yang keempat yaitu memahami daur hidup beragam jenis makhluk hidup. Dan yang kelima, memahami hubungan sesama makhluk hidup dan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Materi yang kedua yaitu benda dan sifatnya, yang membahas tentang memahami beragam sifat dan perubahan wujud benda, serta berbagai cara penggunaan benda beserta sifatnya. Selanjutnya kelas 4 semester 2, energi dan perubahannya, yang membahas tentang memahami gaya dapat mengubah gerak dan benda. Dan yang kedua, memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang kedua yaitu bumi dan alam semesta, yang di dalamnya membahas tentang yang pertama memahami perubahan dan kenampakan permukaan bumi dan benda langit. Yang kedua memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan. Dan yang ketiga yaitu memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Jenjang selanjutnya yaitu kelas 5 semester 1, yang membahas tentang makhluk hidup dan proses kehidupannya, yang di dalamnya meliputi mengidentifikasi organ tubuh manusia dan hewan. Yang kedua, memahami cara tumbuhan hijau membuat makanan. Dan yang ketiga, mengidentifikasi cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Materi yang kedua yaitu benda dan sifatnya,
yang di dalamnya membahas tentang memahami hubungan antara sifat bahan dengan penyusunannya dan perubahan sifat benda sebagai hasil suatu proses. Selanjutnya yaitu kelas 5 semester 1. Materi yang pertama yaitu energi dan perubahannya, yang di dalamnya membahas tentang memahami hubungan antara gaya, gerak, dan energi serta fungsinya. Dan yang kedua, menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya. Dan materi dari kelas 5 semester 2 yang kedua yaitu bumi dan alam semesta, yang di dalamnya membahas tentang memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam. Jenjang selanjutnya yaitu kelas 6 semester 1. Materi yang pertama makhluk hidup dan proses kehidupan, yang di dalamnya membahas tentang 1. Memahami hubungan antara ciri-ciri makhluk hidup dengan lingkungan tempat hidupnya. Dan yang kedua, memahami tentang cara perkembangbiakan makhluk hidup. Dan yang ketiga, memahami pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan lingkungan. Dan yang keempat, memahami pentingnya pelestarian jenis makhluk hidup untuk mencegah kepunahan. Materi yang kedua yaitu benda dan sifatnya, yang membahas tentang memahami hubungan antara suhu, sifat hantaran, dan kegunaan benda. Yang kedua, memahami faktor penyebab perubahan benda. Untuk kelas 6 semester 2, materi yang pertama yaitu energi dan perubahannya, yang membahas tentang mempraktikkan pola penggunaan dan perpindahan energi. Dan yang kedua, membahas pentingnya penghematan energi. Dan materi yang kedua yaitu bumi dan alam semesta, yang membahas tentang memahami matahari sebagai pusat tata surya dan interaksi bumi dalam tata surya. Demikian tadi adalah penjelasan dari ruang lingkup materi IPA pada jenjang MISD kelas 1 sampai kelas 3 yang dijelaskan oleh Mbak Zulfatul, dan kelas 4 sampai kelas 6 yang saya jelaskan.